Halo, selamat datang kembali di channel Cupu. Di depan saya kali ini ada beberapa spare part mobil dan juga perlengkapan otomotif lainnya. Ya, ini jack stand. Nah, barang-barang ini baru saya beli dari toko online. Ya, sedikit berbagi pengalaman beberapa waktu ke belakang. Saya pernah membeli coil di online, ya, dan coil tersebut saya pasang karena coil yang sebelumnya mati. Jadi saya putuskan untuk membeli di online karena saya sudah tanya-tanya sama toko, ternyata harga yang original di toko itu lumayan ya. Kemudian karena pertimbangan dan juga anggaran yang terbatas, jadi saya putuskan untuk membeli coil tersebut di online. Nah, setelah coilnya datang, kemudian saya pasang, itu beberapa bulan kemudian mati lagi coilnya, ya, coil yang baru saya beli. Kemudian saya putuskan lagi untuk membeli coil yang kedua, dan kejadiannya pun sama, hanya kuat beberapa bulan. Nah, setelah itu saya pikir lagi, kemudian saya cari-cari di toko online lagi. Akhirnya saya kembali memutuskan untuk membeli coil di toko online, namun tokonya berbeda ya. Dan alhamdulillah untuk coil yang ketiga ini masih berfungsi dengan baik sampai sekarang. Pemakaian 1 tahunan adalah. Nah, setelah itu sambil saya cari-cari toko yang memang rekomen untuk spare part mobil ya, karena kebanyakan spare part mobil kalau di online itu untuk keasliannya diragukan ya. Bukan berarti semua barang di online itu tidak asli, ada beberapa part yang asli, yaitu berdasarkan pengalaman saya. Contohnya ini. Nah, ini adalah selang radiator untuk mobil Daihatsu Xenia 1300 cc. Ini saya beli di toko online dan barangnya asli ya. Jadi kalau buat teman-teman, memang kalau belanja di toko online itu kita harus lebih teliti lagi untuk memilih dan memilah tokonya ya, supaya barang yang kita beli itu benar-benar asli ya. Walaupun mungkin ya nggak sepenuhnya asli, tapi kalau dilihat dari labelnya ini sih kayaknya asli ya. Kemudian part nomornya pun sudah saya samakan. Nah, dan di sini ada saya membeli bos sayap. Ini dia, saya beli bos sayap karena beberapa bulan ke belakang saya habis melakukan penggantian ball joint sama long T-rod. Nah, itu saya cek bos sayapnya ternyata sudah pecah. Akhirnya saya putuskan untuk membeli, dan juga jack stand. Ini semua barang yang ada di sini saya beli online. Untuk harganya sendiri, selang radiator ini saya beli kisaran 300 ribuan kurang ya, karena kalau di online itu enaknya jadi kita dapat diskon ataupun cashback ya. Kemudian ini saya beli dengan harga 150.000 ya, walaupun kelihatannya kalau yang bos sayap ini sih bukan asli ya. Cuman ya walaupun bukan asli, mudah-mudahan sih awet ya. Kemudian ini jack stand saya beli di harga 200.000 kurang. Nah, selain barang yang ada di sini, ada beberapa barang yang memang saya beli dari online, cuman barangnya sudah saya pasang di mobil. Seperti kabel gas saya beli di online, dan alhamdulillah barangnya itu
original. Kemudian kabel kopling juga saya beli online, bahkan kampas kopling saya juga beli di online. Nah, buat teman-teman yang mau beli spare part mobil khususnya di online itu kita harus lebih hati-hati, lebih selektif ya. Kalaupun gagal ya itu balik lagi ya. Kalau saya sih mempertimbangkan anggaran, jadi untuk spare part yang memang tidak terlalu rawan ya, bisa dikatakan tidak terlalu rawan, saya putuskan untuk membeli di online, karena kalau di toko itu kan harganya mahal. Jadi pertimbangan saya itu misalkan harga koil ya, kalau di toko itu kan kisaran 400.000, bahkan ada yang sampai 600.000. Nah, dari 600.000 itu kalau kita beli di online yang harusnya dapat satu spare part di toko biasa dengan harga segitu, jadi kalau kita beli di online bisa dapat beberapa spare part, yaitu pertimbangan saya. Selain itu saya juga pernah membeli ISC ya di toko online, itu harganya kurang lebih 150 ya, yang merek Toyotaan. Kemudian ISC tersebut saya pasang dan hanya kuat beberapa bulan. Kemudian saya putuskan lagi untuk membeli di toko yang lain dengan merek yang lain. Ya, saya sebutin mereknya yaitu Sumapart. Ya, saya beli itu harganya 95.000. Kemudian saya pasang dan alhamdulillah spare partnya awet. Ya, nggak awet sih. Masih berfungsi dengan baik sampai sekarang ya. Jadi buat teman-teman kalau beli di online itu kita harus lebih teliti, lebih selektif lagi. Wajar ya kalau misalkan beli barang 1 kali gagal, 2 kali gagal, karena kalau kita lebih selektif lagi pasti akan menemukan toko yang benar-benar rekomen menjual barangnya atau spare partnya yang asli. Nah itu. Cuman kalau mau terjamin ya kita belinya di official shopnya. Kayak Daihatsu kan ada official shopnya, kemudian Toyota juga ada ya, di online banyak. Ya, jadi itu pertimbangan saya kenapa saya membeli spare part mobil online. Ya, 1 kali gagal, 2 kali gagal, dan akhirnya saya menemukan toko yang benar-benar rekomen. Ya, cuman dalam artian spare part yang memang tidak terlalu riskan ya. Kalau untuk dalaman mesin saya tidak rekomen kalau teman-teman beli di online. Lebih baik beli di toko yang memang keasliannya terjamin. Apalagi kalau teman-teman belinya di dealer resmi ya, Nasmoko atau di Daihatsu-nya atau mungkin di Auto 2000 ya, itu lebih rekomen, lebih terjamin keasliannya. Kemudian dari hasil pengalaman saya bahwa membeli online itu menyenangkan ya, tadi yang saya katakan. Jadi yang harusnya 600.000 misalkan harus membeli satu spare part di toko ya, jadi kalau di online kita dapat beberapa spare part itu. Oh ya, saya juga pernah membeli radiator di online dengan harga kurang lebih 400 ribuan ya, 400 lebih berapa gitu saya lupa. Kemudian saya beli magnet AC 1 set sama pulinya, dan juga kompresor AC saya beli di online. Jadi itu beberapa spare part yang saya beli di online ya. Karena semenjak saya punya mobil, saya belum pernah yang namanya beli spare part di toko ya, terkecuali memang keadaannya mendesak, kayak misalkan di jalan kan kita tidak mungkin kalau beli di online itu nunggu pengirimannya lama ya, belum kendala-kendala yang lain. Nah, dan untuk pemasangannya beberapa spare part saya juga belajar sendiri ya. Ya intinya balik lagi ke anggaran, karena memang anggaran saya terbatas. Ya, kemudian saya juga
orangnya bukan suka ya, tapi hobi untuk belajar. Karena kadang saya kalau misalkan ada kerusakan di mobil, pergi ke bengkel itu bukan untuk perbaikan ya, tapi untuk menanyakan kira-kira apanya yang rusak. Kemudian kalau kita beli toko berapa, nah nanti saya bandingkan dengan di online ya. Kemudian setelah itu saya belajar lagi ke orang-orang yang memang sudah ahlinya ya, saya liatin, kemudian sambil saya belajar. Setelah itu saya praktekkan sendiri di rumah ya, saya coba-coba ya. Kan memang kalau kita pasang sendiri resikonya itu kan cuma satu ya, gagal itu. Cuman kalau berhasil itu jadi kebanggaan tersendiri ya. Intinya bisa menghemat anggaran. Jadi yang harusnya bayar bengkel, karena kita bisa lakukan sendiri di rumah, jadi anggarannya lumayan hemat ya. Itu sedikit pengalaman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Ini barang-barang yang baru saya beli ya, tapi belum saya pasang. Rencananya sih mau saya pasang sendiri ya, rencananya. Cuman karena selang ini saya belum pernah pasang, kemudian bos sayap ini kalau saya tanya-tanya memang harus menggunakan alat press. Kebetulan alatnya nggak ada, jadi ya mau nggak mau saya ke bengkel ya. Cuman ke bengkel pun saya nggak mau sia-sia, jadi saya keluar uang untuk membayar bengkel, jadi saya pulang harus mendapatkan ilmunya. Karena suatu saat spare part yang ada di sini kembali rusak, jadi saya bisa pasang sendiri di rumah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kita sharing berbagi pengalaman. Saya cukupkan sekian videonya. Diakhiri, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.